Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Khandaq atau Perang Parit terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sesuai dengan nama yang diberikan, perang ini mengandalkan strategi mencegat kaum kafir Quraisy beserta sekutunya menggunakan parit. Artinya, parit dibuat agar para pasukan musuh kesulitan untuk menembus perbatasan kota Madinah. Penggalian parit tersebut dilaksanakan atas usul dari sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang kemudian disepakati oleh Rasulullah serta para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansor. Parit dibuat pada bagian perbatasan Madinah, terutama yang diperkirakan sangat mudah ditembus oleh barisan pasukan musuh. Pada masa itu, Rasulullah dan para sahabat bukan hanya menerima ujian keletihan karena penggalian parit tersebut, namun juga Nabi serta sahabatnya harus menahan kelaparan yang mereka derita karena Madinah saat itu sedang mengalami masa paceklik, dan banyak para sahabat adalah orang-orang yang satu hari kerja, maka mereka makan dari hasil kerja di hari tersebut. Mereka tidak memiliki tabungan untuk waktu-waktu mendatang. Karena pembuatan parit harus dituntut ekstra cepat, maka para sahabat lebih banyak meluangkan waktu untuk penggalian parit daripada bekerja seperti hari-hari normal pada umumnya. Kemudian ujian yang lain adalah dinginnya suhu Madinah yang begitu luar biasa, karena di daerah gurun bisa menjadi tempat yang sangat panas, dan sebaliknya bisa berubah menjadi tempat yang sangat dingin, bahkan sampai suhu derajat yang minus. Ujian-ujian itu merupakan bentuk atau cara Allah memilih mana orang-orang yang setia mengikuti dan orang-orang yang meninggalkan nabinya, terutama dalam situasi yang sulit. Orang-orang munafik seringkali pergi meninggalkan pekerjaan mereka menggali parit tanpa izin terlebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para sahabat Rasulullah atau orang-orang yang beriman adalah mereka yang jika memiliki urusan, maka mereka akan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah sebelum mereka pergi. Dan setelah itu, mereka kembali lagi berjuang menggali parit bersama Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia menemani beliau adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ada kisah yang menarik mengenai pengalaman beliau sewaktu menggali parit. Pada saat penggalian sedang berlangsung, dikisahkan ada dua orang sahabat melapor kepada Rasulullah bahwa mereka sedang lapar. Karena begitu laparnya, hingga diganjallah perut masing-masing dengan 2 buah batu. Nabi kemudian menanggapi curhat para sahabat tersebut tanpa basa-basi. Beliau langsung mengangkat bajunya, dan justru Nabi mengganjal perutnya dengan 3 buah batu. Artinya, meski para sahabat merasa lapar, namun Rasulullah jauh lebih kelaparan daripada para sahabatnya. Dikisahkan bahwa para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum makan kurang lebih selama 3 hari. Dan peristiwa Rasulullah memperlihatkan 3 buah batu yang diganjal di perutnya dilihat oleh Jabir bin Abdullah. Melihat perkara ini, Jabir tentu sedih akan keadaan yang dialami oleh sang Nabi. Akhirnya, ia pulang ke rumah sejenak dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau memiliki makanan untuk dihidangkan? Aku melihat Rasulullah dalam kondisi yang sangat lapar." Di rumahnya, keluarga Jabir juga tidak mempunyai banyak makanan. Beliau dan istrinya hanya memiliki sewadah kecil gandum dan seekor anak kambing betina. Namun, karena kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibuatlah hidangan dari anak kambing tersebut dan tepung yang ia miliki. Ia meminta istrinya untuk menumbuk gandum dan membuat roti, sementara anak kambing kemudian ia sembelih dan dimasak di dalam periuk yang terbuat dari batu. Makanan itu akan ia hidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan porsinya kira-kira hanya cukup untuk 3 hingga 4 orang saja. Ketika makanan hampir matang, Jabir bin Abdullah ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan istrinya sangat berpesan untuk tidak membuat malu keluarga mereka. Maksudnya, jangan sampai Jabir membawa banyak orang, sementara makanan yang mereka hidangkan hanyalah sedikit. Maka Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu kemudian menemui Rasulullah di lokasi penggalian parit dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada sedikit makanan. Silahkan engkau ke rumahku bersama 1 atau 2 orang." Rasulullah kemudian bertanya, "Seberapa banyak makanan itu?" Jabir kemudian menjelaskan mengenai porsi makanan kambing dan roti tepung gandum yang telah dibuat oleh istrinya. Setelah dikatakan situasi yang sebenarnya, Rasulullah justru melakukan hal yang mengejutkan. Beliau berteriak di atas sebuah batu dan mengumumkan kepada para penggali parit, baik dari kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan kaum yang lain untuk bangkit serta ikut bersama beliau makan di rumah sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah kemudian meminta Jabir untuk memberitahu istrinya jangan sampai mengangkat periuk dan roti dari tungku sebelum beliau datang. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika mengetahui peristiwa ini, Jabir panik bukan main. Beliau sampai berlari-lari pulang dan memberitahukan hal ini kepada istrinya. Sang istri pun marah sambil berkata, "Celakalah engkau, Nabi SAW datang bersama kaum Muhajirin, Ansor, dan yang lain-lain." Kemudian sahabat mulia Jabir bin Abdillah menjelaskan kepada istrinya bahwa ia sudah mengatakan situasi yang sebenarnya. Namun Rasulullah tetap mengajak semua sahabat untuk ikut makan bersama. Apa boleh buat, meskipun panik luar biasa, namun sahabat Rasulullah ini tetap mematuhi perintah beliau. Jabir bin Abdillah kemudian menyerahkan daging dan roti kepada Rasulullah. Dan Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya untuk tidak masuk ke rumah Jabir secara berdesak-desakan. Nabi SAW mulai memotong roti, kemudian menaruh daging kambing di atasnya. Beliau menutupi tungku dan periuk ketika mengambil makanan, dan beliau SAW terus membagikannya kepada para sahabat hingga semua yang makan merasa kenyang. Menyaksikan peristiwa ini, Jabir bin Abdillah dan istrinya takjub bukan main. Bahkan para sahabat, seperti yang sudah kita ketahui, adalah orang-orang yang kelaparan, sehingga kita bisa bayangkan bagaimana porsi dan lahapnya makan orang-orang yang sedang lapar. Mereka bisa makan antara 2 hingga 3 kali lipat dari porsi orang-orang biasa. Para sahabat yang makan di rumah Jabir dibentuk dalam kelompok-kelompok, dan setiap satu kelompok sahabat selesai makan, maka datang kelompok lain. Terus terjadi seperti itu hingga semua kelompok makan dengan kenyang. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah mukjizat Rasulullah yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau mampu membuat makanan yang sedikit menjadi cukup untuk jumlah orang yang sangat besar. Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa jumlah orang yang makan di rumah Jabir bin Abdillah adalah 1000 orang. Dan setelahnya, makanan tersebut tetap utuh, di mana beliau berpesan kepada istri Jabir untuk memakannya bersama keluarganya, serta membagikan kepada orang-orang di Madinah yang sedang merasa kelaparan. Inilah salah satu bukti kenabian beliau yang nyata, di mana selain mukjizat yang beliau tunjukkan, di sini beliau juga memberikan tauladan kepada kita semua untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Meskipun apa yang kita miliki hanya sedikit, namun janganlah sampai mengurangi rasa empati dan peduli kita kepada orang lain. Seperti yang dikisahkan tadi, walaupun Jabir bin Abdillah telah mengisyaratkan kepada Rasulullah untuk tidak membawa banyak sahabat, namun Rasulullah tetap mementingkan keperluan sahabatnya di atas kepentingan beliau. Sungguh, ini merupakan sebaik-baik kepedulian dari seorang sahabat kepada sahabatnya, dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Demikianlah kisah ini kami sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya sebagai narator cerita undur diri, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.